Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradilan, saat ini kita berada di podcast Nabelo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu, TABE. Senang sekali pada hari ini telah hadir bersama saya narasumber kita Bapak Dr. Andos Haji Nana Supiana MH. Beliau adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Palu. Sahabat peradilan, di kesempatan ini saya akan berbincang dengan Bapak mengenai topik gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bapak, saya langsung saja pada topik hari ini. Gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Apa sih gugatan sederhana itu Pak? Yang dimaksud dengan gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Itu pada prinsipnya seperti itu. Oke, jadi gugatan sederhana itu diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Dalam setiap gugatan ada kriteria yang telah ditentukan. Apa saja yang menjadi kriteria dari gugatan sederhana ini, Pak? Karena gugatan sederhana ini beda dengan gugatan yang lain dalam penyelesaiannya, ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam gugatan sederhana ini. Pertama, yaitu masing-masing pihak, penggugat dan tergugat adalah satu. Baik yang merupakan orang perorangan maupun badan hukum. Kemudian penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Jadi intinya masing-masing penggugat dan tergugat itu satu, tapi apabila ada yang memiliki kepentingan hukum yang sama, boleh lebih dari satu. Kemudian yang berikutnya, ini yang sangat penting, penggugat dan tergugat ini harus berada dalam daerah hukum yang sama. Misalnya penggugatnya tinggal di wilayah atau daerah hukum Pengadilan Agama Palu, maka tergugatnya juga harus sama. Atau misalnya berada di wilayah atau daerah hukum Pengadilan Agama Donggala, tergugatnya juga harus berada di wilayah atau daerah hukum Pengadilan Agama Donggala. Kemudian mengenai jenis perkara yang dapat diajukan dalam yang masuk kategori gugatan sederhana ini terbatas pula, yaitu pertama tentang ingkar janji dan yang kedua mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, dikecualikan ya dari hal ini adalah terkait sengketa atas tanah. Kemudian juga perkara yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang juga sangat penting adalah bahwa dalam gugatan sederhana ini itu nilai materialnya itu dibatasi maksimal 500 juta. Jadi kalau lebih dari 500 juta itu tidak bisa, tidak masuk ke dalam kriteria perkara gugatan sederhana. Siapa saja pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana ini, Pak?
pada pokoknya ya, yang dapat mengajukan gugatan sederhana adalah semua subjek hukum ya, baik perorangan maupun yang berupa lembaga atau badan hukum. Mereka dapat mengajukan gugatan sederhana dengan catatan tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Oke. Jadi seluruh subjek hukum dapat mengajukan gugatan sederhana, Iya, tidak betul. lebih dari satu, Iya, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. iya betul. Oke. Bagaimana mengenai biaya perkaranya, Pak? Terkait biaya dalam gugatan sederhana ini, besaran panjar itu ditetapkan oleh ketua pengadilan setempat. Iya. Kemudian ketika penggugat mengajukan gugatan sederhana, panjar biayanya dibayar oleh penggugat. Sedangkan biaya perkara dalam perkara tersebut dibebankan kepada pihak yang dikalahkan sesuai dengan amar putusan. Oke. Kemudian kalau penggugat merasa tidak mampu, dia dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau dengan kata lain biasa juga dikenal dengan secara prodeo. Seperti itu. Oke. Dalam hal ini, jika penggugat kalah, berarti penggugat harus membayar semua biaya perkara. Iya, betul. Bagaimana mekanisme pendaftaran gugatan sederhana ini, Pak? Dalam mendaftarkan gugatannya, penggugat ini bisa datang langsung ke pengadilan atau di kepanitraan pengadilan. Kemudian dia bisa menulis sendiri gugatannya dan juga bisa menulis pada belangko yang telah disiapkan di kepanitraan pengadilan. Jadi di pengadilan itu sudah disiapkan belangko tentang gugatan sederhana. Jadi apabila ada yang ingin mengajukan gugatan yang nilainya kurang atau maksimal 500 juta dan memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan di atas, itu bisa mengisi belangko karena di pengadilan sudah disediakan belangko. Nah, belangko tersebut intinya memuat tentang identitas penggugat dan tergugat, kemudian penjelasan ringkas duduk perkaranya, selanjutnya tuntutan penggugat, apa yang menjadi tuntutan penggugat, nah dicantumkan dalam gugatan sederhana tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam gugatan sederhana ini pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat itu harus melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir. Seperti itu. Setiap perkara memiliki tahapan-tahapan dalam menyelesaikan perkara. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan gugatan sederhana ini, Pak? Nah, dalam gugatan sederhana ini mungkin ada perbedaan dengan gugatan biasa ya, karena sifatnya gugatan sederhana ini tadi dilakukan dengan penyelesaiannya dengan sederhana dan pembuktiannya juga sederhana. Oleh karenanya ada beberapa perbedaan dengan gugatan biasa ya. Yang pertama barangkali tentunya pendaftaran ya, mendaftarkan gugatan. Kemudian pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, apakah sudah terpenuhi atau belum. Seperti tadi kan harus ada dilampirkan bukti itu yang sudah dilegalisir. Kemudian setelah itu ada penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Nah, tentunya kalau penetapan hakim ini wewenangnya ketua pengadilan setempat. Sedangkan penunjukan panitera pengganti adalah wewenang panitera. Kemudian selanjutnya ada
tahapan pemeriksaan pendahuluan, kemudian penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, kemudian pemeriksaan dalam persidangan sendiri, dan juga ada perdamaian. Baru setelah itu kalau tidak selesai dengan perdamaian, masuk pembuktian, dan setelah itu akan diputus oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Barangkali seperti itu. Iya. Baik Bapak narasumber dan sahabat peradilan, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut ke narasumber kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengar pesan-pesan berikut ini. Stop pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun. Lihat, lawan, dan laporkan. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, hibah, sedekah, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik kepada hakim maupun aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palu, sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Olehnya, gratifikasi dapat merusak martabat pejabat dan pegawai negeri sipil. Pengadilan Tinggi Agama Palu berkomitmen membangun integritas dengan melayani sepenuh hati dan memanjakan para pengguna layanan tanpa meminta imbalan. Laporkan kepada tim unit pengendali gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Palu apabila Anda menerima dan mengetahui adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu. Mari bersama kita wujudkan moto Pengadilan Tinggi Agama Palu, Nabelo Pura. Baik sahabat peradilan dan Bapak narasumber, kita lanjut lagi pada pertanyaan berikutnya. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, Pak? Nah, makanya yang disyaratkan dalam gugatan sederhana ini ada persyaratan khusus, ya, yaitu waktu penyelesaiannya, ya, dari mulai sidang pertama sampai diputus itu maksimal 25 hari. Oke. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi makanya gugatan sederhana ini dibatasi pada kriteria khusus supaya dalam penyelesaiannya tidak melebihi target yang sudah ditetapkan. Jadi paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Betul. Gugatan sederhana telah selesai dan diputus. Betul. Begitu Pak ya. Bagaimana peran hakim dalam gugatan sederhana tersebut, Pak? Dalam gugatan sederhana ini hakim itu harus berperan aktif, ya. Di antaranya memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara seimbang kepada penggugat maupun tergugat. Iya. Kemudian dia harus mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Oke. Kemudian hakim juga harus menuntun para pihak dalam pembuktian. Selanjutnya, hakim juga harus menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila sudah diputuskan oleh pengadilan. Seperti itu. Iya. Hakim mengupayakan
penyelesaian perkara secara damai. Apakah ada upaya perdamaian dalam penanganan gugatan sederhana ini? Iya. Jadi pada pokoknya eh, gugatan sederhana ini tadi ya harus oleh hakim ini harus dijelaskan Hmm. eh, tata cara yang harus ditempuh dalam beracara mengenai gugatan sederhana, dan juga tadi sudah disampaikan bahwa hakim juga harus mengupayakan agar gugatan sederhana ini dapat diselesaikan secara damai. Oke. Karena ada dalam hukum itu atau dalam kaidah hukum Islam itu Iya, adalah perdamaian itu adalah induknya hukum, itu oke. induknya hukum ya. Mm-mm. Jadi harus berupaya sebisa mungkin gugatan sederhana ini diselesaikan secara damai. Tapi dia juga harus mengingat waktu yang sudah ditentukan Iya, dalam penyelesaian gugatan sederhana mulai sidang pertama sampai putus itu adalah 25 hari. Mm-mm. Jadi harus mempertimbangkan itu juga ketika melakukan upaya-upaya damai. iya, Kemudian, nah dalam upaya damai ini tentunya karena waktunya mepet untuk gugatan sederhana ini, jadi dia tidak sesuai dengan perma yang dimaksud oleh Mahkamah Agung, yang di Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang pada intinya upaya mediasi itu selama 40 hari. Kemudian jika terdapat perdamaian di antara para pihak, maka hakim itu akan membuat putusan akta perdamaian. Nah, putusan akta perdamaian ini nantinya mengikat para pihak. Nah, terhadap putusan akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Ya. Oke. Seperti itu. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian dan putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukumnya. Apakah ada upaya hukum terhadap putusan atas gugatan sederhana? Iya. Tadi kalau ada putusan akta perdamaian karena para pihak ini telah berdamai, tidak ada upaya hukum. Iya. Tapi kan ada juga yang tidak diputus dengan akta perdamaian. Iya. Kalau putusan hakim itu biasa tidak melalui putusan akta perdamaian, maka upaya hukumnya adalah dengan mengajukan keberatan, ya, dengan mengajukan keberatan. Nah, keberatan ini pada dasarnya diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di kepanitraan atau kepada kepanitraan disertai alasan-alasannya, ya, apa alasan keberatan ya atas putusan tersebut. Kemudian permohonan keberatan itu diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan itu diucapkan, atau kalau dia tidak hadir pada saat putusan diucapkan 7 hari setelah pemberitahuan putusan. Kemudian tentang permohonan keberatan ini diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi belangko permohonan keberatan yang telah disediakan di kepanitraan. Karena ini gugatan sederhana ini baru, jadi sudah disiapkan, sifatnya sederhana, belangko-belangko itu sudah disiapkan. Oke. Barangkali seperti itu. Iya. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Apakah masih ada yang perlu disampaikan terkait masalah keberatan dalam putusan gugatan sederhana ini? Oke. Dalam gugatan sederhana tadi adalah ada upaya hukum yaitu keberatan. Nah, keberatan ini
adalah merupakan upaya hukum terakhir, sehingga putusan hakim di tingkat keberatan itu bersifat final, ya. Iya. Artinya setelah diputus upaya hukum keberatan itu, tidak ada lagi upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat, ya, 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Jadi setelah penggugat atau tergugat yang tidak puas atas putusan hakim dalam gugatan sederhana itu tidak puas, bisa mengajukan keberatan. Nah, setelah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, maka putusan keberatan itu atas keberatan itu paling lambat 7 hari, ya, waktunya, tidak boleh lebih. Iya. Seperti itu. Keberatan merupakan upaya terakhir, Pak, ya. Iya. Dalam hal ini putusan hakim bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Oke, Bapak, untuk pertanyaan terakhir Bapak narasumber, apakah boleh dalam mengajukan gugatan sederhana menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum? Dalam pengajuan gugatan sederhana, pada pokoknya para pihak ini dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum atau dari advokat. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Iya. Pertama, kuasa hukum itu harus berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Kemudian yang kedua, pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir sendiri di persidangan. Jadi walaupun dia didampingi oleh kuasa hukum, para pihak itu harus juga hadir sendiri di persidangan. Itu yang membedakan gugatan sederhana dari gugatan lain, gugatan biasa. Barangkali seperti itu. Oke. Baik, Bapak. Jadi dalam menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum, penggugat atau yang berperkara harus memperhatikan hal-hal seperti yang Bapak sebutkan tadi. Baik, Bapak, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Nana Supiana MH atas waktunya telah hadir di podcast Nabelo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Ya, sama-sama. Sahabat peradilan, demikian perbincangan saya dengan narasumber Bapak Dr. Andes Haji Nana Supiana MH. Pada hari ini, semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi sahabat peradilan. Sampai jumpa di podcast Nabelo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.